Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian ini dengan membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu kami akan berikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. 3 orang dulu untuk yang pertama ya. Silakan siapa yang, saya harap dari sini 2 orang, kemudian dari ibu-ibu kalau bisa 1 orang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hartono Ahmad Zais serta Bapak Amin Jamaludin. Yang kami ingin saya tanyakan adalah bahwa di Indonesia banyak sekali paham-paham serta aliran yang menyesatkan. Nah, yang ingin saya pertanyakan ialah di manakah awal atau pangkal kesesatan itu terjadi? Pertanyaan ini yang pertama saya tujukan kepada Bapak Hartono. Dan yang kedua, bagaimana apabila di dalam keluarga, lingkungan kita atau di tempat kerja ada paham-paham dan aliran yang menyesatkan? Bagaimanakah untuk menyikapi atau solusinya yang terbaik? Ataukah kita usir, kita lapor kepada polisi, atau kita bunuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hartono Ahmad Zais dan Pak Amin Jamaludin, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Hartono Ahmad Zais yaitu bagaimana kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi aliran dan paham sesat di Indonesia. Dan untuk Bapak Amin Jamaludin, saya ingin berikan saran kepada Bapak Amin, lebih baik LPPI bekerja sama langsung dengan aparat pemerintah yaitu TNI dan Kapolri untuk menindak tegas atau menangkap pemimpin-pemimpin yang telah jelas-jelas sesat dan hukum mati mereka. Allahu Akbar. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Amin sudah menyebutkan bahwa berdasarkan data Depak ya, di Indonesia ini untuk aliran kebatinan aja ada sekitar 400. Berapa tadi Pak? Ya, sekitar 300-an lah. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Padahal kan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali 1. Nah, ini padahal kan yang kebatinan aja udah lebih dari 73 golongan gitu. Ya, ini kira-kira penjelasannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, pangkal kesesatan itu apa? Kok bisa terjadi kesesatan? Pangkal kesesatan sebagaimana yang saya kemukakan tadi, yaitu gulu, yaitu melampaui batas. Melampaui batas itu melanggar batas-batas dengan menyelewengkannya. Gulu itu tadi adalah mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Nah, itulah pangkal dari kesesatan. Tadi saya katakan diantaranya ketika memahami Islam itu dari dalil dulu, kemudian dalil itu diikuti. Tetapi kalau mereka itu menggunakan gejala-gejala yang ada, kemudian gejala itu dikumpulkan lalu disimpulkan sebagai hukum, maka itu merupakan kesesatan. Begitu juga ketika sudah ada ayat, kemudian malahan mendahulukan akal, maka itu menjadi sesat. Karena nantinya yang jadi pedoman bukannya Al-Quran dan As-Sunnah,
tetapi justru akal. Nah, disitulah kebanyakan kesesatan itu memang dengan cara-cara melewengkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode-metode yang tidak sesuai. Nah, itu pangkalnya itu tadi adalah gulu, yaitu melampaui batas dengan aneka cara-cara yang mereka buat. Kemudian di lingkungan ataupun tempat kerja ada yang sesat. Misalnya kita yang sudah melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj atau metode pemahaman yang benar, yaitu salafus soleh, tetapi dianggap tidak sah keislaman kita, yaitu misalnya LDII yang dulu namanya Islam Jamaah, kemudian ganti Lemkari, kemudian ganti menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, itu menganggap Islam kita tidak sah dan mereka tidak mau berjamaah dengan kita. Kalau sholat ya ada masjidnya begitu, kemudian mereka di belakang sesudah orang pada sholat semua, misalnya seperti itu. Itu bagaimana? Sebenarnya yang harus menangani itu aslinya menurut kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Mawardi, itu adalah tugas pertama dan paling utama pemimpin tertinggi. Dari 10 tugas yang pertama dan paling utama yaitu menjaga agama umat dari para pembuat kesesatan dan pembuat bid'ah. Lalu meneliti, kemudian menghukumi dan kemudian mengeksekusi para pembuat kesesatan dan pembuat bid'ah. Nah, prosedur yang benar sebenarnya melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Itu prosedur yang benar. Nah, adapun kemudian masalahnya bahwa LDII itu dulu ketika Islam Jamaah itu sudah dilarang, kemudian sekarang ganti baju. Nah, ini artinya justru agama umat ini tidak terlindungi. Masih pula ketika ada yang membeberkan kesesatannya lalu dituduh sebagai, memangnya dia Tuhan, kok berani-beraninya menyatakan ini sesat, itu sesat. Nah, itu kilah-kilah mereka. Sebagaimana tadi saya kemukakan, Qul huwallahu ahad, sudah jelas itu Allah itu satu. Ketika ada yang bertuhan dua, itu jelas sesat. Nah, ketika justru yang menyiarkan kesesatan ini dituduh sebagai Tuhan, nah itu adalah untuk melindungi kesesatan mereka, untuk menutupi kesesatan mereka dan menyebarkan kesesatan mereka. Maka jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya dikhawatirkan nanti umat ini malah bertindak sendiri-sendiri, ada bunuh-bunuhan dan sebagainya. Nah, dengan demikian mestinya justru pihak yang berwenang itulah yang mesti jeli terhadap kondisi umat ini yang menurut kitab Al-Ahkamus Sultaniyah itu menjadi tugas pertama dan paling utama, itu adalah menjaga agama umat dari para pembuat kesesatan dan pembuat bid'ah. Nah, mestinya sebelum koruptor itu ditangkapi, itu justru lebih dulu pembuat kesesatan dan pembuat bid'ah itu ditangkapi dan kemudian dihukumi dan kemudian dieksekusi. Baik itu mungkin untuk dihukum secara apa sesuai dengan keputusannya. Nah, vonisnya itulah mestinya